Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kepada saya, Dea Reza Octavia, dengan pembahasan yang ketiga atau topik yang ketiga dari materi-materi sebelumnya atau dari video-video sebelumnya yang sudah kalian tonton. Di sini saya akan masuk ke topik 3, yaitu sistem pemasukan udara atau air induction system. Apa itu air induction system? Kerja diesel yang efisien memerlukan jumlah udara yang tepat pada ruang pembakaran, dan gas buang dapat keluar dengan hambatan yang minimal. Suhu udara masuk dan gas buang yang keluar juga merupakan hal yang penting pada performa dan usia pakai engine. Sistem-sistem pemasukan udara engine diesel di Caterpillar. Sistem pemasukan udara engine terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah natural aspirated, yang kedua adalah turbocharger. Engine yang menggunakan turbocharger terbagi menjadi dua jenis, yaitu turbocharger dan turbo aftercooler. Natural aspirate merupakan sistem pemasukan udara ke dalam ruang bakar secara alami. Hisapan piston pada langkah intake mengakibatkan udara luar mengalami masuk ke yang air intake involved karena terjadi kevakuman di ruang bakar. Apabila terjadi hambatan pada air cleaner dan sistem intake, kerapatan udara yang dihisap menjadi sangat rendah dibanding kerapatan udara atmosfer. Yang ketiga ada turbocharger. Turbocharger ini untuk meningkatkan performa dan efisiensi engine. Keuntungan ketika kita menggunakan turbocharger, yang pertama adalah udara bertekanan memiliki lebih banyak oksigen per satu volume. Dengan lebih banyak oksigen pada silinder, maka lebih banyak juga bahan bakar yang dapat disemprotkan untuk dapat menghasilkan tenaga yang besar. Yang kedua, efisiensi. Proses penekanan dengan jumlah udara yang lebih mencukupi menghasilkan efisiensi pembakaran lebih tinggi, sehingga akan menurunkan emosi dan konsekuensi bakar yang lebih bagus. Dan yang selanjutnya ada aftercooler. Aftercooler digunakan bersama dengan turbocharger untuk menurunkan suhu udara yang akan masuk melalui memasuki ruang bakar. Ini penyebabnya kerapatan udara menjadi meningkat sehingga jumlah udara menjadi lebih banyak dan efisiensi dan tenaga yang dihasilkan engine meningkat. Selanjutnya ada air to air aftercooler. Dengan menggunakan aftercooler jenis ini, pendingin atau cooler core yang terpisah dipasang di bagian depan radiator engine. Udara dengan suhu luar yang dihembuskan oleh fan engine akan mengaliri melintas aftercooler. Untuk bertekanan turbo didinginkan oleh air to air. Yang selanjutnya lagi ada jacket water aftercooler. Jacket water aftercooler memiliki crown yang berisi coolant. Coolant yang digunakan adalah coolant yang sama dengan yang digunakan untuk mendinginkan engine. Yang selanjutnya adalah separated circuit aftercooler. Mirip dengan jacket water aftercooler dengan beberapa perbedaan yang kecil. Rangkaian pendingin udara terpisah dari sistem pendingin yang digunakan untuk mendinginkan engine atau jacket water. Engine dibagi menjadi 4 langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Yang selanjutnya ada exhaust manifold. Gas buang meninggalkan silinder dan memasuki exhaust manifold dan kemudian mengalir menuju turbocharger. Bila dilengkapi, gas buang yang panas ini keluar
dari silinder mempunyai kecepatan aliran dan energi panas yang besar. Energi ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan turbocharger. Dan karena turbin terhubung satu shaft dengan kompresor, maka kompresor pun akan berputar. Cara kerja turbocharger. Gas buang mengalir melewati sudut-sudut pada turbin well dan menyebabkan turbin berputar. Turbin well dihubungkan dengan shaft dan kompresor well. Gas buang yang mendorong turbin dan menyebabkan kompresi well berputar pada putaran tinggi mencapai 30.000 sampai 130.000 rpm. Hal ini disebabkan karena tekanan udara yang akan masuk menuju silinder akan naik. Exhaust pipe dari turbocharger bila dilengkapi, gas buang mengaliri melewati pipa exhaust, muffler, dan exhaust tank. Sebagai tambahan pada komponen dasar, Anda juga perlu memahami mengenai engine, meri, dan induksional yang memungkinkan memakai water coolant atau exhaust. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya dan video-video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.